Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan saya Cio Ginting. Apakah adik-adik masih ingat pelajaran yang pertama sampai yang ketiga? Coba lihat gambar ini ya adik-adik. Ini ketika Hana berdoa kepada Tuhan memohon supaya Tuhan memberinya anak laki-laki. Setahun kemudian, Hana melahirkan anak laki-laki dan bernama Samuel. Setelah Samuel dapat makan sendiri, Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk tinggal di rumah Tuhan bersama Imam Eli. Tiap tahun, Hana datang ke rumah Tuhan dan memberikan Samuel jubah baru. Ketika Samuel sudah remaja, Tuhan memanggil Samuel untuk melayaninya. Hari ini kita masuk ke pelajaran 4 dengan judul Pelayanan Samuel. Kita akan lanjutkan cerita Alkitab ini. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami yang ingin mendengarkan cerita-Mu, biarlah kami dapat mengerti tentang cerita ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, telah melakukan suatu hal yang sangat mengerikan. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka tidak lagi datang ke rumah Tuhan atau bait suci. Orang Israel mulai menyembah berhala-berhala. Penyembahan berhala adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Tuhan Allah tidak menghendaki dan tidak suka dengan perbuatan orang Israel. Pada suatu hari, Samuel berujar kepada orang Israel, "Kembalilah kepada Allahmu dengan sepenuh hatimu. Campakkanlah semua berhalamu, sembahlah Tuhan Allahmu." Puji Tuhan adik-adik, orang Israel mendengarkan suara Samuel. Mereka melemparkan berhala yang ada di rumahnya dan mulai menyembah kepada Allah. Suatu kali Samuel berkata kembali kepada orang Israel, "Pergilah ke bukit Misbah. Di sana aku akan memanjatkan doa untuk kalian kepada Tuhan." Ketika orang Israel sampai di bukit Misbah, mereka mendengar kabar bahwa tentara Filistin akan datang menyerang mereka. Tetapi Samuel tetap berdoa dan Tuhan menjawab doanya dengan cara suara yang sangat keras seperti gemuruh suara guntur. Prajurit Filistin menjadi takut. Mereka meninggalkan pedang-pedang mereka, busur lembing yang mereka bawa. Mereka menutup telinga mereka dengan kedua tangan mereka dan berlari secepatnya untuk pulang ke Filistin. Lalu Samuel mengambil sebuah batu yang besar dan menggunakan sebagai monumen di pinggir jalan menuju Misbah. Keluarga-keluarga akan melintasi jalan ini dan anak-anak akan bertanya, "Kenapa batu yang besar ini diletakkan di sana?" Lalu setiap orang tua akan menceritakan kepada anak-anaknya sebuah kisah yang ajaib Tuhan telah berikan. Samuel menjadi pemimpin bangsa Israel dan ia melayani Tuhan seumur hidupnya, seperti yang ibunya Hana katakan kepada Tuhan sebelum Samuel lahir. Nah, adik-adik, cerita Alkitabnya sudah selesai. Apakah tujuan pelajaran ini bagi kita? 1. Adik-adik harus mengetahui bahwa Tuhan ingin agar kita mau melayani Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kedua, marilah kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh bertambah besar dan dewasa. Ketiga, milikilah kerinduan menjadi hamba-hamba Allah dengan belajar dari hamba-hamba Allah dalam Alkitab. Adik-adik, ada hafalannya tertulis di dalam 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Adik-adik, mari kita ulangi lagi. Ada hafalan yang tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan
cerita, biarlah kami mau menjadi hamba yang setia dan melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini. Terus dukung dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Yesus cinta anak.